Halo para penghuni bumi, gimana? Masih santuy kan? Kalau gak santuy, santuyin aja weh, jangan dibawa ribet cuy. Karena hidup itu kita yang ngatur, bukan orang lain. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Hong Kong yang berjudul S for Sex, S for Secret, tahun 2014. Awalnya saya bingung dengan film ini cuy, tapi setelah saya berobat ke klinik Tongtong, alhamdulillah otak saya jadi lebih ngeheng. Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan dua kelompok makhluk yang sedang nongkrong sambil ngorong. Di kelompok satu ada Ji. Dia adalah seorang manajer artis. Pria ini suaminya Ji, bernama Philip. Dia seorang pengusaha. Dan wanita ini adalah sekretaris Ji, bernama Chol, pakai H. Mereka sedang mengadakan rapat. Dan di kelompok 2 ada Hang. Dia pria yang cukup mapan. Dan dua biji ini adalah temannya. Kita sebut saja Mul dan Robert. Di sisi lain ada seorang wanita yang sedang menelepon pacarnya. Wanita ini bernama Bobo. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh si Heng yang keluar dari mobil sambil membawa bunga dan juga cincin. Ternyata, si Heng ini pacarnya si Bobo. Dan si Heng melamar si Bobo untuk menikah dengannya. Dan film pun dimulai. Di 1 tahun kemudian, di sini diperlihatkan Bobo dan Heng sudah menikah, dan mereka sedang berada di klinik untuk konsultasi. Saat dokter datang, mereka malah berdebat dan malah saling menyalahkan satu sama lain. Faktanya, selama ini si Heng punya penyakit, yaitu mempunyai burung yang tidak mau terbang sama sekali. Jadi, hubungan rumah tangga mereka kurang begitu baik. Singkat cerita, saat pulang konsultasi, Bobo minta maaf kepada Heng karena belum bisa memberikan anak. Tapi Heng bilang bahwa mempunyai bayi itu ibarat seperti taksi. Jika tidak dibutuhkan, mereka banyak di jalan. Tapi ketika dibutuhkan, sulit untuk dicari. Jadi seperti kalian mencari kolor di gumpalan baju, tapi yang dapat malah kolor punya bapak kalian. Jadi saya sarankan jika kalian mencari barang, jangan mencari barang itu, tapi carilah barang punya orang lain. Malam harinya, Ji dan Philip sedang asik minum-minum dengan para kaum dingdonger di bar milik Ji. Lalu datang Chol dengan 2 orang wanita. Mereka berdua ini adalah artis yang dibesarkan oleh Ji, bernama Joy dan Tracy. Tapi maaf cuy kalau salah nyebut namanya menjadi Tarasi. Saat Tracy menggoda salah satu pria karena jam tangan si pria itu bagus, Ji melarang pria itu untuk menggodanya karena Tracy masih kecil. Di sini Tracy terlihat sangat tidak suka dengan si Ji karena melarangnya untuk dekat dengan pria ini. Saat Ji keluar, si Tracy mencoba untuk menggoda Philip dengan senyumannya yang manis. Ji lalu bertemu dengan temannya bernama Andrew. Dan di sini si Andre memperkenalkan keponakannya yang ingin menjadi artis bernama Owen. Tapi di sini si Owen bilang bahwa dirinya tidak suka menjadi artis. Singkat cerita, saat Ji dan Philip pulang, mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Di tempat lain, saat Heng pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan lampu yang buricak-burinong. Ditambah lagi dengan istrinya yang sedang menari memakai baju sekolah. Dan setelah selesai menari, mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Aduh, rada serak dengan awak ya. Tapi sebelum itu, Bobo menyuruh Heng untuk memakai semprotan agar burungnya bisa terbang. Tapi si Heng tidak mau. Dan malah menanyakan semprotan itu dapat dari mana.
Bobo bilang bahwa dia dapat dari saudaranya. Hank pun langsung marah mendengarnya. Itu berarti saudara si Bobo tahu tentang penyakitnya. Dan akhirnya mereka pun membatalkan pengencerotan itu. Hank lalu pergi ke tempat permainan lempar panah dengan muka yang galau. Tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin ikut bermain. Wanita ini kita sebut saja Pipi. Mereka pun akhirnya minum bersama. Hank lalu curhat pada Pipi. Yang intinya, jika Hank salah, dia selalu meminta maaf pada istrinya. Tapi jika istrinya salah, dia tidak mau meminta maaf. Dan itu tidak adil buat si Hank. Jadi intinya mah serba salah merenya. Awewe selalu benar. Tamang seta aneh cuy. Tiba-tiba Pipi langsung nyipok si Hank dan berlanjut ke hotel untuk bergenjot ria dengan santuy kalem. Ternyata burungnya si Hank bisa terbang jauh. Itu karena si Pipi yang agresif. Nah, sedangkan istrinya si Hank itu pasif atau nggak paham membuat burung bisa terbang. Nah, dari sinilah awal mula kemantapan ini berlanjut. Karena si Pipi bilang bahwa dia akan mengobati burung si Hank yang susah terbang. Ditambah lagi mereka tuh tidak ada ikatan, jadi bisa bebas melakukannya. Dimanapun, kapanpun, jam berapapun, yang penting wow. Scene lalu berganti saat Ji sedang rebahan di kantornya. Lalu bel berbunyi. Udah cukup. Woi udah. Serakah amat lonjir pencet bel doang berkali-kali. Ternyata yang datang adalah si Owen. Owen datang membawa pesanan makanan untuk Ji. Si Owen yang emang otaknya omes, saat Ji dipijat, si Owen malah menggoda si Ji dan bilang bahwa dia suka dengan wangi parfum yang digunakan Ji. Dan tiba-tiba si Cole masuk ruangan karena ada barang yang tertinggal. Ji lalu menelepon suaminya, tapi tidak diangkat. Dan ternyata si Philip sedang melakukan pengencerotan di dalam mobil dengan si Tracy. Setelah selesai, si Tracy bilang, "Lebih hebat aku apa istrimu?" Tapi Philip malah marah. Di malam harinya, Bobo dan Hank sedang makan bersama. Dan tidak lama setelah makan, mereka langsung melakukan pengencerotan. Di tempat lain, mereka sedang rapat sambil udud santuy dengan kalem. Tai ucing dina rantang, cinglung sabatang, beak stok ye ngedit tanpa udud ibaratkan tanpa hitut. Sat. Jadi intinya dari rapat ini, membahas tentang si Tracy yang suka datang terlambat saat syuting. Bahkan tidak datang sama sekali, yang membuat syuting terus diundur-undur. Si Tracy lalu bilang bahwa dirinya sedang sakit. Ji pun langsung marah dan bilang bahwa temannya melihat Tracy ada di sebuah bar bersama pacarnya. Ji yang sudah muak dengan ucapan si Tracy lalu memecatnya dan semua tugasnya diberikan kepada Joy, artis baru yang masih polos. Tracy lalu pergi dengan muka penuh murka dan amarah. Scene lalu berganti ke 6 bulan kemudian. Terlihat Bobo sedang bersama seorang pria. Pria ini bernama Ray. Di sini mereka akan makan malam. Tapi dompet Ray ketinggalan di mobil. Lalu pergi untuk mengambilnya. Lalu Bobo mendapatkan telepon dari Hank yang ingin mengajaknya untuk makan. Tapi Bobo tidak bisa karena masih sibuk. Tiba-tiba, saat Bobo dan Ray keluar, Hank melihat mereka berdua. Ngejeletit kan hati etama Hank lalu ingat pada si Emul yang pernah mengirimkan foto Bobo bersama si Ray. Hank pun lalu menemui si Emul tempat kerjanya. Di sini si Emul bilang bahwa dirinya melihat Bobo sedang bermain lempar panah bersama pria itu.
Ternyata si Ray adalah sepupunya Bobo yang baru pulang dari Kanada. Tiba-tiba Hank menerima pesan dari Pipi yang berisi, malam ini di tempat biasa kau akan disembuhkan. Di tempat lain, Pipi sudah menunggu Hank di hotel. Dan saat Hank datang, mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Di sisi lain, Ji yang sedang wudhu di luar mendapatkan sebuah pesan. Ternyata saat dibuka, pesan itu berisi video pengencrotan suaminya dengan si Tracy. Tiba-tiba, Stacy bilang bahwa suamimu luar biasa. Tapi Ji malah terlihat santuy kalem dan bilang bahwa videonya tidak buruk. Stacy lalu mengancam akan mengupload video itu ke internet. Tapi dengan kesantuyannya, Ji bilang silahkan saja, karena video itu dirimu bukan aku. Tapi saat Ji akan pergi, kesantuyannya itu langsung luntur. Dan langsung ngegaplok si Stacy. Ternyata, Stacy dendam pada Ji, karena gara-gara si Ji, Stacy gagal mendapatkan jam tangan yang langka dari pria saat mereka sedang kumpul bareng. Dan Stacy ingin kerjaannya sebagai artis balik lagi. Kalau tidak, videonya akan disebar ke internet. Saat di mobil, Ji sangat terpukul, sedih, terluka, menangis, tapi tidak lupa untuk ngudud sambil menyaksikan video suaminya. Dan pada saat si Owen datang, tiba-tiba Ji langsung nyipok dan mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Besok paginya, mereka bertiga sedang akan rapat. Ji menyuruh untuk menunggu karena belum ada yang datang. Dan ternyata, datanglah sosok Stacy yang asoy geboy. Semua kerjaan syuting yang diberikan pada Joy sekarang diberikan pada Stacy. Stacy yang sudah dapat job banyak lalu pergi dengan santuynya. Dan saat sudah dilip, tiba-tiba scene lalu berganti. Besok paginya, Ji dan Philip bertemu. Di sini Ji ingin menunjukkan sesuatu pada suaminya ini. Dan saat dia melihatnya, alangkah kaget terpana kaku. Ternyata itu adalah video pengencrotannya dengan si Stacy. Iya, emang gak tak mamam sih ya. Ji lalu memberikan dua pilihan pada Philip. Membawanya ke pengacara untuk cerai atau pergi ke psikolog. Kalau pergi ke psikolog, Ji tidak akan menyebarkan videonya. Philip pun bilang bahwa dirinya tidak mau cerai dan ingin pergi ke psikolog. Karena kekuatan cinta yang sangat besar, mereka pun kembali baikan. Lah, jadah, segampang gitu. Abung film. Singkat cerita, Tracy dan Ji sedang bertemu dengan awak media. Dan faktanya, di sini si Tracy sudah mengemut lollipop milik seorang pria dan malah tersebar. Tapi bukan dengan si Philip. Dan akhirnya si Tracy pun dipecat dan semua jobnya dikembalikan kepada si Joy. Malam harinya saat Ji di kantor, ternyata loli itu adalah milik si Owen. Jadi, saat si Tracy naik klip, Ji menyuruh Owen untuk menggoda si Tracy. Dan ternyata berhasil. Besok malamnya, Bobo dan Hank sedang makan malam. Lalu datang Ji bersama Philip. Film pun ditutup dengan kabar bahagia dari Bobo yang sekarang sudah hamil. Tapi bahagia itu berubah saat mereka masih curiga satu sama lain. Dan film pun tamat. Aduh, udahlah, segitu aja dulu cuy. Capek itu kuat nyari cangkeng dengan awak deh. Jadi esa kurang maksimal ya telah. Tongpo subreknya atur nuhun, ciao.